Jangan Bapak Ibu pergi beralik beko kan, dia pergi ke kampung beralik. Orang duduk berselok, tagak lutut cie makan. Di sapo orang beko. Pak sopan duduk ke aja. Ang sopan-sopan ada yang ku sunah Nabi dia baca hadis sang mereka sunah Nabi. Enggak begitu pula tu Pak. Ini kondisional sifatnya. Tapi Nabi memang makan paling sering dengan duduk menegakkan lutut yang kanan. Lihat jamaah tabligh makan pakai piring godang tu. Pakai liliang malingkah tu. Itu kalau di tagaan lutut dilipik lutut cie, di tagaan cie, itu wak rapik duduknya. Kalau baselo godang tanpa kita ni Ibu, makan tu sebenar apa ya, benar-benar jadi tujuan hidup. Makan saja. Ke mana-mana yang dipikirkan itu makanan. Hingga di ibu-ibu ko ialah stres demikian nak dimasak. Itu nyo nikmat makan ko dek parut lapar, bukan dek makanan tu mahal. Enggak. Saya heran tu Pak. Manga orang ko harus makan di restoran sampai 500.000 sekali makan Pak. Yang dimakannya tu Pak. Ada orang sekali makan sampai ratusan ribu. Itu tak makan untuk taat itu Pak. Itulah makan untuk mubazir nama tu. Makan hanya menambah ketaatan energi mungkin 50.000 sudah cukup itu Pak. Akanyang tu. Kadang-kadang kini orang tren Pak. Kini kok Pak mau cari di kantu-kantu Pak. Kalau mulai waktu zuhur datanglah siang, tu lah musyawarah rumah di mana lama makan neko. Tu barombong joto makan bungkusan di rumah dimasak orang rumah kok malu. Tak ada orang membuat bungkusan di rumah orang rumah masakan Pak. Tak boleh Pak. Malu di kantu macam tu, beretong mana. Padahal makan yang paling baik tu yang dimasak orang rumah tu dah tu. Ambo orang rumah ambo Pak Ibu jalih dan ambo kadar masaknya, caranya masak tahu apa dan ambo Pak Ibu. Kalau di lapor nasi tu kan tak jalih dan ambo tu Pak. Ya tu. Tak apa tak bumbu dalam cocok jambo tidak. Maka yang paling baik tu makan yang dibungkus orang rumah tu. Ambo dulu Pak tekanan ambo ketika tak tahu dulu tahun 2000-an awal-awal ambo jadi pegawai dulu Pak. Itu kawan-kawan di kantor tu Pak buat rantang Pak. Zuhur tu berbantang di meja sama-sama makan tu Pak. Tu tukar-tukar sambal bagai tu Pak. Lah ini bahagianya Pak. Kini lah sajak sertifikasi ko Pak lebih lebih kayu ke restoran sadoi Pak. Aku balik kadang cok adek ko. Ya kan, aku lah terletak kau lah payah menunggu korang banyak lu acara sambutan. Orang ka makan azan, tu apa pai sembahyang tak boleh. Jangan tinggalkan hidangan tu, makan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Kita baca ayatnya, surat yang ke-23 Al-Mu'minun ayat yang ke-51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal salehlah, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan maha mengetahui. Jadi ayat ini Bapak Ibu itu panggilan kepada para rasul, para utusan Allah, yang mana mereka diperintahkan Allah agar memakan yang baik-baik. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, agama kita tidak hanya mengatur soal salat, puasa, zakat, haji, hingga perkara makan pun diatur. Hingga Nabi pun, para Rasul pun ada satu perintah khusus kepada mereka agar mereka memakan yang baik-baik. Kulu minat thayyibat, wahai para Rasul, makanlah yang baik-baik. Makan yang baik itu bukan hanya zatnya, hingga tata caranya juga harus baik. Nah karena itu kita akan lihat seperti apa makannya para rasul. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu dijelaskan
ya bagaimana rincian detailnya ya tata cara para rasul nabi-nabi itu makan, dan itu menjadi sunnah, menjadi teladan bagi kita, bahwa makan itu bukan hanya soal mengisi perut. Kata Allah, wa'malu salihan, beramal salehlah kamu. Artinya makan itu bagi kita adalah juga amal saleh. Orang makan bukan hanya perutnya kenyang, dapat pahala pun ya ketika makan itu selama dia mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulnya. Karena kata Allah di surah Ali Imran ayat 32 itu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mencintai Allah, maka bersungguh-sungguhlah mengikuti nabinya. Jadi kata Allah begitu, kalau kamu mencintai Allah, bersungguh-sungguhlah mengikuti aku, maksudnya Nabi Muhammad, pasti Allah mencintaimu dan mengampuni semua dosa-dosamu. Nah, karena itu perlu kita ketahui seperti apa Nabi itu makannya, baik zatnya maupun tata caranya, hingga Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Ibu, paling tidak ada 3 pembahasan. 1, bagaimana adab sebelum makan. 2, bagaimana adab ketika makan. 3, bagaimana adab setelah makan. Dan nanti akan kita tambah adab ketika makan bersama, itu dicontohkan Nabi. Nah, ini 4 pembahasan yang akan kita bahas secara bertahap ini, mudah-mudahan selesai di 4 pertemuan. Pertama, adab sebelum makan. 2, adab ketika makan. 3, adab setelah makan. Dan 4, adab makan bersama. Ini penting, terutama anak-anak kita yang sekarang tidak beradab lagi makannya, Pak. Anak-anak kita ini makan sesuka hati seperti binatang ternak makan. Tidak ada aturannya, tidak ada adabnya. Makan sambil berjalan, makan sambil ya berdiri. Padahal ada sekian banyak adab ya yang dicontohkan Nabi supaya makan itu menjadi ibadah. Mari kita lihat. Pertama, kita akan bahas dulu adab-adab sebelum makan. Apa adab sebelum makan? An yakuna ta'am halalan fi nafsihi tayyiban fi jihati maksabihi muwafiqan lis sunnati wal wara'i. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Hendaklah seseorang memperhatikan ketika hendak makan, keadaan makanan itu halal dan baik, baik dari segi zatnya maupun dari segi cara perolehannya yang sesuai dengan sunnah dan wara. Nabi bersabda, semua daging yang tumbuh dari makanan haram, maka nerakalah tempatnya. Nah, ini penting kita Bapak Ibu sebelum makan ini perhatikan kehalalan dan kebaikan makanan itu. Ada hal yang menarik begini Bapak Ibu. Dalam Al-Quran yang diperintah makan itu ada 3. Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Baqarah Al-Baqarah ayat 168, kata Allah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah yang di bumi yang halal lagi baik. Jadi ketika yang dipanggil ya ayyuhan nas, semua manusia, maka perintah makannya halalan tayyibah. Makanlah yang halal lagi baik. Itu begitu tuh. Tapi di Al-Baqarah 172, ketika Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibatim ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik, halalnya hilang. Ketika dipanggil ya ayyuhan nas, perintahnya kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhallazina amanu, orang beriman, kulu min thayyibat, halalnya hilang. Kenapa begitu Pak Ibu? Karena semua manusia dijelaskan halal haramnya, ya dijelaskan baiknya, karena belum semua manusia mengerti mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Maka kalau manusia yang halal dan yang haram, yang halal dan yang baik.
Tapi kalau orang beriman, yang halalnya hilang, tinggal yang baiknya. Kenapa? Semua orang beriman pasti makan halal. Mustahil orang beriman makan tak halal. Mustahil tuh. Kalau ada orang beriman makannya tak halal, pasti tak beriman tuh. Itu kenapa ketika panggilan ya ayyuhallazina amanu, halalnya hilang, tinggal thayyibatnya. Tapi ketika Rasul ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, halalnya hilang, thayyibnya dikasih alif lam. Namanya ma'rifah. Kenapa begitu? Para nabi kalau makan bukan hanya baiknya yang biasa, baiknya yang sudah terstandar, baiknya yang sudah terukur, baiknya yang sudah jelas. Jadi Bapak Ibu, kalau mau makan bukan hanya halalnya, tapi juga baiknya. Yang baiknya itu pun baik yang benar-benar mendatangkan kebaikan. Karena itu Nabi tidak pernah mau makan bawang merah dan bawang putih. Karena ketika Nabi hijrah itu, Nabi bermalam di rumah ya Abu Ayyub Al-Ansari sebelum Nabi rumahnya siap. Ketika bermalam di rumah Abu Ayyub pernah memasak sesuatu yang di situ ada bawang merah dan bawang putih, maka Nabi tidak menyentuh makanan itu. Itu Abu Ayyub sedih, ya Rasulullah, tidakkah suka engkau masakkan saya? Kata Nabi, kalian makan bawang silakan, tapi saya tidak memakannya. Karena bawang merah, bawang putih itu disebut makruh. Dia baik, dia halal, cuman tidak at-tayyib. Kenapa? Karena bawang merah, bawang putih itu anguk babaun deknya. Itu katiak babaun kencang deknya tu. Kalau kitanya makan jariang, makan patai, makan durian, itu halal. Halal, cuman tidak at-tayyib. Mungkin tayyib, cuman tidak alif lam, tidak at-tayyib. Makanya Bapak Ibu kalau kita makan itu memang ekstra hati-hati. Jangankan yang tidak halal, yang komposisi zatnya tidak mengandung kebaikan pun tinggalkan. Begitu Nabi ajarkan. Itu. Eko jariang yo patai ko hobi ko Pak. Padahal Bapak Ibu jariang ko ndak ada nilai gizinya loh Pak. Itu. Sudahlah makan jariang tu beko anguk kancang di kamar mandi orang heboh dinyo. Enak. Itu ndak tayyib. Jadi memang adab makan tu Bapak Ibu, perhatikan makanan itu halalnya juga tapi tayyibnya juga. Dia membawa dampak baik bagi tubuh kita dan bagi orang lain. Itu makanya ada hadis Nabi, siapa yang makan bawang merah dan bawang putih jangan datang ke masjid. Falyaqut fi baitihi, duduk di rumah saja. Coba. Siapa yang makan bawang merah dan bawang putih kata Nabi jangan datang ke masjid. Di rumah saja duduk. Artinya kalau Bapak Ibu makan yang tidak sedap aromanya, jariang, patai, durian, jangan datang ke masjid lu. Ya kok kamu makan itu beko pulang dari rumah saja. Memang begitu Pak. Itu. Itu namanya adab. Jadi makan itu bukan hanya soal halalnya Pak, ada soal tayyibnya juga, perlu tuh. Itu kenapa Bapak Ibu Nabi pernah berkata begini, la ya'kulu illa min taqiyyin wa la ya'kulu ta'amaka illa taqiyyu. Jangan kamu makan kecuali makanan itu bersumber dari orang takwa. Jangan memberi makan kecuali makan itu diberikan pada orang takwa. Coba, apa Ibu kalau mau makan, perhatikan sumber makan itu dari orang takwa nak. Jadi kalau ditraktir orang, cari orang mentraktir tuh, tak manang bajudi bagai. Ya, kalau orang takwa yang mentraktir, makanlah. Tapi kalau ndak takwanya, awak tahunya sebenarnya ko selama ko bana pampok bajudi, tu nyundang awak makan ke rumahnya, ndak usah. Ndak usah Pak. Karena kata Nabi begitu, jangan kamu makan kecuali dari orang takwa. Dan jangan kamu memberi makan kecuali pada orang takwa. Bapak Ibu kalau kamu traktir orang, cari lu orang traktir tu. Le orang kamu saji enggak. Kalau rajin kamu saji traktir lah.
Itu orang takwa tu Pak. Karena kalau kita beri makan dia, nanti amal dia tu untuk kita pula tu selama 40 hari. Jadi begitu kata Nabi. Itu kenapa kata Nabi di penghujung tadi, semua daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka tempatnya. Jadi kalau ada daging yang tumbuh dari makanan haram, tidak ada tempat lain kata Nabi kecuali neraka. Itu makanya soal makan ini bukan soal ringan. Itu makanya diatur sedemikian rupa. Makanya Bapak Ibu kalau mau makan, perhatikan baik-baik, ini makannya halal atau tidak, baik atau tidak. Itu makanya kata Allah di surah An-Nisa ayat yang ke-10 itu, orang-orang yang makan harta orang lain secara zalim, innama yakuluna fi butunihim nara, mereka makan api dalam perutnya. Jadi kalau ada orang makan yang tidak halal, kata Allah dia sedang makan api. Memang yang dimakannya nasi Pak, tapi kata Allah api yang sedang dia makan tuh. Tuh. Itu makanya ini penting ya, soal kehalalan dan kebaikan makanan ini, baik zatnya maupun ya cara dapatnya. Itu kenapa Bapak Ibu Nabi mengatakan jangan kamu makan menggunakan piringnya ya Yahudi dan Nasrani. Itu Nabi sebut larang, hadis sahih itu Bapak Ibu. Jangan makan menggunakan bejananya non muslim. Jangan makan pakai piringnya non muslim, jangan minum pakai galihnya non muslim. Nabi larang. Kenapa? Boleh jadi di piring itu tadi diletakkan yang najis. Boleh jadi di galihnya do khamar tadi itu najis. Jangankan akan memakan masakan mereka Bapak Ibu, menggunakan piring gelas mereka saja dilarang Nabi. Supaya apa? Bukan hanya makanan yang bersih, wadahnya pun bersih. Begitulah Pak, orang beriman itu makannya Pak. Wadahnya pun harus bersih. Bukan hanya soal makanan yang harus bersih, tempat meletakkan makanan pun itu harus bersih. Hingga bejananya non muslim dilarang kita menggunakannya. Itu satu. Yang kedua, adab sebelum makan, ghuslul yad. Qala sallallahu alaihi wasallam al-wudu'u qabla at-ta'am yanfal faqra wa ba'dahu yanfal lumam. Yang kedua, adab sebelum makan, hendaklah seseorang mencuci tangannya. Nabi bersabda, siapa yang berwudu sebelum makan, Allah hilangkan kefakiran dalam hidupnya. Dan siapa yang berwudu setelah makan, Allah hilangkan ketercelaan dalam hidupnya. Jadi sunnah Nabi itu Ibu kalau makan pakai tangan. Makanya kata Nabi cuci tangan. Jadi memang yang paling baik makan ku jo tangan Pak, nggak jo sendok lah ya Pak. Yang paling rancak makan ku jo tangan. Bakok jo tangan makan paling rancak. Satu, tangan ku nyo bisa mauku Pak ya, jadi Nabi kalau makan kan 3 jari Pak, jadi bisa dipakai tik. Tapi kok tak sasaknya bisa juga kadang kok Pak ya kan ya, kok tak gage kok Pak bisa sepiring tu 2 kali 3 kali saya begonya tu mah. Tapi dengan tangan tu Pak Ibu itu bisa mengatur dengan baik suap. Tu maka Nabi itu suapnya 3 jari dan kunyahnya 33. Tu makanya Nabi itu makan itu minum nanti saja di akhir minumnya Pak, karena kunyahnya 33, jadi makan tu cair dengan air ludah. Dek suwuknya ketek. Awak bedo Pak, suwuk gadang Pak, kunyah 2 kalinya Pak, bertumpu juayi ke dalam Pak, tu sasak ngok makan deknya Pak. Enak. Nabi tu makan 3 jari tu, begini nih. Tu makuk pakai tangan tu Pak. Nabi tu makan suku pakai tangan. Ya. Tapi kok tentara tak bisa makan 3 jari 2 Pak, kena sipak kok bila kau sudah makan lewat kalari dah. Ya tak? Ini kondisional. Tapi sunnah Nabi makan begitu Pak, pakai tangan. Kenapa makan pakai tangan? Karena tangan kau Pak bisa memisahkan mana batu mana nasi Pak. Kalau sendoknya elo, saya kata lepas dantang tu tiba siku batu Pak. Ya nak? Kalau Pak makan pakai sendok kan nak nyobedan di sendok kau nasi batu dulu tu. Ya nyelo, saya kata kalau jo tangan Pak terasuk kari batu tu maang campaan. Ya tak? Yang ketiga, tangan kau Pak Ibu punya zat pembusuk, ada bakteri pembusuk di tangan kau Pak. Makanya nasi kalau Bapak pegang, pekonya basi tu.
Kenapa? Karena di jari kita ni ada bakteri-bakteri pembusuk, dan kalau kita makan pakai tangan, itu makan tu busuk lebih cepat di usus kita. Tu maka dulu orang kalau makan pak nyo kinco nyo rameh lo pak. Ya nak. Ambo tekanan nenek, ambo kakek, ambo makan pak kalau di ladang makan tu barameh nasi tu lu. Di samping kalau lah barameh kau tak ada orang taluk minta le pak. Ya tak? Kalau lah dirame dia taluk orang minta le pak. Kalau nak dirame dia jambit orang beko, nyelo orang sebagian. Tapi kalau di beko tu tak taluk orang minta le tu. Nah, kadang memang tangan kita ni punya bakteri pembusuk pak. Tu makuk makan ko sunah pakai tangan. Ketika dipegang dengan tangan tu, nyo capek busuknya dalam usus kita nanti tu. Nah, berikutnya bakok pakai tangan ko steril, tak ada yang makai lo pak. Ambo surang ambo tangan ambo pakai surang pak lumpana pakai orang tangan ambo makai lo pak. Bo bayang pak kalau sendok tu pak, labar ribu muncung orang masuk tadi tu. Endak. Antale barasi cuci tindak tu sendok tu. Ambo pakonya pak ibu kalau pai barale, kalau ledak dalam gedung, ambo makannya tangan. Tak pernah apa makannya sendok lah pak ibu. Bab tangan ambo ko ambo surang makainya pak. Belum pernah tangan ambo ko dipinjam orang. Tapi kalau sendok pak antara baribu orang menggumur sendok ko pak. Tu makanan saudara. Kadang nyagi konse ya ye pak ibu tu. Tu lah makanan dah buat le. Entah ba ke adat mulut orang tu bagai tu. Maka ya tangan ni yang paling baik makan pak. Yang paling apa ya? Yang paling baik makan tu pakai tangan. Banyak untungnya pakai tangan tu pak. Ada. Kecuali dia beralik di dalam gedung yang tak ada tapi mencuci tangan, mereka mungkin lain lo cari orang kawak tu dak biakal itu pak. Ya, tapi selama masih pakai tangan bisa, pakai tangan pak. Pakai tangan makannya. Bukan Nabi dak ada sendok pada masa Nabinya pak. Cuma Nabi pakai tangan. Ya. Coba apa kalau makan ya yang pakai daging atau ayam tu, ikan kan pakai tangan kok lama apa mambinya, lama mamisah-misahkannya. Kalau pakai sendok kan lameh makan pakai sendok tu pak. Ya nak. Yang pakai tangan tu lebih afdal makannya tu. Ya. Kecuali di tempat tertentu atau makanan tertentu seperti lontong jo rame lo jo tangan nak kena ngik ketik kuah tu beko lo. Pakai sendok lah. Kena. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, sebelum makan itu an yudha'at ta'am ala safratil mawdu'ah 'alal ar fa huwa aqrabu ila fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ata bi ta'amin wada'ahu 'alal ar. Ini hadisnya begitu. Jadi Nabi perintahkan kalau makan letakkanlah makanan itu di atas lantai. Dan itulah yang lebih dekat kepada tawadu. Nabi berkata, Nabi berceritakan apabila datang makanan kepada beliau, Nabi meletakkan makanan itu di atas lantai. Jadi ini sunnahnya pak ya. Jadi makan itu dicontohkan Nabi duduk di lantai pak. Tak di meja makan lah. Bukan berarti tak boleh pakai meja makan. Jangan salah faham bila meja makan di rumah tu berjual betul tak? Memang yang paling afdal makan kau di lantai pak. Tu maka Nabi nanti diceritakan duduk di lantai itu melipat ya, duduk di atas lutut yang kiri dan menegakkan lutut yang kanan. Kalau di lantai bisa pak. Sebab kalau duduk di lantai kau pak, duduk baselo atau duduk melipik kaki, itu parui awak kau talipik sabalah. Nah begitu parui talipik, beko diisi pak, siap makan tagak awak plong rasanya pak. Karena ada yang kosong, ruang-ruang kosong diisinya beko tu. Itu kalau makan duduk di lantai. Tapi kalau di kursi modeko lama tagaknya pak, cuma misi karung yo bana padik yo biar bisa dipijak-pijak pak. Tu makanya kalau duduk di kursi kau makan pak, sudah makan tu tamanong paknya bulik isinya pak. Enak. Cobalah pak perhatikan tu asa pak makan duduk di kursi modeko lama pak yo bana cu karung tagaknya lurui tu. Tu makanya apa-apa ibu kalau makan duduk di kursi ko itu gak tamanong sudah makan tu pak latih awaknya kan mengantuk maturnya karena padik isinya pak. Coba nak percaya apa ibu? Coba kalau makan duduk di lantai pak, baselo misalkan telipik parui itu mah. Begitu tagak kosongnya. Karena memang kata Nabi itu begitu. Kalau makan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga ya untuk ruang kosong, angin, udara. Yang bisa begitu kalau makan duduk di lantai pak.
Tu makanya Nabi itu lebih senang duduk di lantai. Karena memang lebih nyaman duduk di lantai itu makan, Pak Ibu. Kalau di kursi ini, Pak Ibu, ini memang makan untuk sengaja bersenang-senang. Ya, kalau makan untuk kebutuhan biasanya di lantai lebih baik. Itu makanya kalau makan di meja aku, Pak Ibu, meja aku berputar aku, Pak. Baroda mu meja aku, sehingga makan tu berjalan sepanjang makan begitu. Tapi kalau duduk di lantai kan tak bisa menjangkau ke kamari loh, Pak. Malu, Pak. Ya tak? Kan tak bisa memang lantai kau diputar loh, Pak. Itu makanya nanti ada hadis Nabi kalau makan ambil yang dekat. Itu memang adabnya begitu, Pak. Bapak Ibu kalau makan jangan jauh-jauh diminta, jangan jauh-jauh dijangkau. Nendakek lutut awak saya. Kalau di meja makan kan bisa berputar meja aku, Pak. Nang jauh-jauh bisa diputar kaki awak. Gitu. Maka kata Nabi, kalau makan itu duduklah di lantai. Itu yang paling afdal. Ya. Tapi Bapak Ibu tidak apa-apa yang duduk di meja makan, silakanlah. Ya, itu ya sunnahnya saja begitu. Yang berikutnya ayyuhsinal jalsah ala safra fi awali julusihi wa yastadimuha. Kata Nabi, hendaklah dia membaguskan duduknya di lantai dari awal sampai akhir, tidak mengubah posisi duduknya. Dan Nabi diceritakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jassalil akli ala rukbatai wa jalasa ala zahri kadamai wa rubbama nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa ala al-yusra. Jadi sunnahnya Bapak Ibu kalau makan itu jangan mengubah posisi duduk sampai selesai makan. Nabi begitu. Jadi Bapak Ibu kalau makan duduk baselo sampai sudah baselo. Jangan Bapak Ibu baselo beko separuh ko bab tukalo duduk atau bab tukalo munju itu panu si paru beko tu mah. Makanya Nabi diceritakan, Nabi kalau duduk makan kadang bersila, kadang duduk di atas kaki kiri menegakkan lutut kanannya, dan Nabi tidak mengubah posisi duduk sampai selesai makan. Jadi memang Nabi itu Bapak Ibu paling sering kalau makan melipat kaki kiri menegakkan lutut kanan. Itu paling sering Nabi makan begitu. Tapi ini kondisional, karena dia tenggari awak ko Bapak Ibu ada adatnya. Kalau makan bersama ko baselo duduk nak. Jangan Bapak Ibu pergi beralik beko kan, dia pergi ke kampung beralik, orang duduk baselo tagak lutut cie makan. Di sapo orang beko, Pak sopan duduk ke aja. Ang sopan-sopan ada yang ko sunah Nabi dia baca hadis sang mereka sunah Nabi duduk dak baselo lah, ndak begitu pula tu Pak. Ini kondisional sifatnya. Tapi Nabi memang makan paling sering dengan duduk menegakkan lutut yang kanan. Begini Pak Ibu, Nabi itu makannya bersama Pak. Nabi itu jarang makan sendiri. Dengan sahabat pun Nabi makan bersama. Memang perintah Nabi kalau kamu ada makanan, fa'aksirul aid, maka perbanyaklah tangan. Jadi makan itu tak boleh sendiri Pak. Makan itu bersama. Nabi kalau makan bersama itu dengan sahabat tu bekok batagaan lutui supaya banyak dapatnya. Bapak pernah lihat jamaah tabligh makan pakai piring godang tu, pakai liliang malingkah tu. Itu kalau di tagaan lutui dilipik lutui cie, di tagaan cie itu wak rapik duduknya. Kalau baselo godang tampik habis Pak. Ya Pak. Kalau baselo model beliau ko dua orang ko lah barang godang habis ko. Tapi kalau di tagaan lutui dilipik cie itu awak ketik tampik dah makannya. Itu rahasia salah satunya tu. Maka Nabi kalau makan bersama itu menegakkan lutut yang kanan, ya, dan duduk di atas lutut yang kiri. Tapi itu memang sunnahnya begitu. Tapi Bapak Ibu jangan makan itu mengubah posisi. Makanya tidak baik misalnya begini. Bapak Ibu sedang makan duduk di kursi. Lalu sedang makan tu tak kanan lo tu berjalan lo ke situ. Tu duduk lo balik. Tu berjalan lo balik. Tu duduk lo balik, tu tak boleh tu Pak. Tak boleh. Bapak kalaulah makan duduk di kursi sampai sudah, jangan menggarik-garik di kursi itu. Dia kok ada yang tinggal, apa dia asal yang tinggal tu lagi yang ambil je leh. Ikut takanan yang tinggal di dia apa capu itu tu balik. Tu jalan tentu bila kau sudah makan, dapat tentu paru ikutnya goyang darui Pak. Tu makok panu sepanu-panunya beko tu sudah makan tu.
Bapak Ibu kalau sudah duduk tu, makanya Bapak Ibu kalau sudah terhidang makanan, jangan pernah meninggalkan yang ada di meja makan untuk mencari yang tidak di situ. Tak boleh kita mencari makanan yang tidak ada di sini. Makan dulu yang ada di sini. Itu adabnya begitu tu Pak. Oh, banyak soal adab makan ni Pak. Itu makanya Bapak Ibu kalau sudah mulai makan, sudah sampai selesai hadapi makan tu, jangan pindah dan bangkit. Ya kecuali kampung kadang. Tapi kalau tidak ada urusan yang lebih darurat, maka selesaikan makanan tu, jangan mengubah posisi duduk tu, adabnya begitu. Lalu berikutnya, ayanwiya bi aklihi an ayataqawwiya bihi ala taatillah. Jadi hendaklah seseorang itu kalau makan berniat untuk menambah kekuatan supaya taat kepada Allah. Jadi kita makan tu bukan kesenangan, tapi kata Nabi, niatkan menambah kekuatan untuk taat kepada Allah. Nabi bersabda, ma mala'a adamiyun wi'a syarran min batnihi hasba ibn adam laqimat yakumna sulbihi, ya. Maka kata Nabi, tidak ada rongga yang paling buruk yang diisi anak Adam kecuali perut yang penuh diisi oleh makanan. Maka jika kamu hendak mengisi perutmu, maka fasulus lit'am, sepertiga untuk makanan, sulus lisarab, sepertiga minuman, wasulus lin nafas, dan sepertiga untuk bernafas. Itu adab. Bapak Ibu kalau makan, jangan jadikan makanan itu kesenangan hidup. Kalau makanan hanya kebutuhan, tidak perlu bertambur 3 kali. Ada orang bertambur makan Pak sampai 3 kali bertambur, itu tidak makan itu Pak. Itu nafsu itu. Ketika makan, kata Nabi, niatkan menambah kekuatan, menambah energi, bukan kenikmatan, bukan kesenangan. Karena itu kalau kamu makan, sepertiga kau isi makanan, sepertiga kau isi minuman, sepertiga kau berikan ruang rongga untuk itu bernafas. Kadang-kadang saya heran nih Pak, ada orang makan itu, Masya Allah, semeja makanannya Pak, keripangannya tuh Pak. Kau belum puasa kau, lagi ibu-ibu, awak berdua di rumahnya, ya, awak agak gaik lo 2 rumah, ya, itu sambal semeja Pak. Itu tidak makan tu Pak. Itu sahwat. Akhirnya baku tak buang percuma banyak tu. Ibu-ibu apa-apa ni berdua saya di rumah lah. Ibu ko balik saya nasi bungkui cik tu makan berdua tu pergi surau leh lah tu. Ya. Namanya sameja lo sambal apa ibu. Ya. Tak kata makan ke lo tu. Percayalah apa ibu kamu. Tak kata makan lo. Ya. Kata Nabi, kalau kamu makan, maka makanlah kamu aturan begitu, sepertiga hanya untuk makanan, sepertiga untuk minuman. Jangan semuanya kamu penuhi dengan makanan dan minuman. Kata Nabi, tidak ada yang paling buruk kecuali perut anak Adam yang penuh dengan makanan. Kadang-kadang kita ni Ibu, makan tu sebenar benar-benar jadi tujuan hidup. Makan saja. Kemana-mana yang dipikirkan itu makanan. Ya. Hingga ada ibu-ibu ko ialah stres demikian, nak dimasak. Itu tak niat untuk menambah energi dia tu. Kalau sampai pusing lo ibu-ibu nak dimasak le ko, itulah kesenangan tu Pak. Kalau makanan tu kebutuhan, tak ada masalah Pak. Talu jadi jo, kantang jadi jo, kan sebenarnya makan tu Pak, lama ndak lamanya tu bukan soal masakannya, tapi soal perasaan perut. Bapak Ibu kalau lapar parunya nasi separuh basi itu habis mah. Kalau lapar, itu rahasianya Pak. Kenapa bulan Ramadan tu Pak, ketika berbuka tu sado makan yang kau lama awak makan. Cari apa kalau bulan puasa tu pas berbuka tu nasi putih je, ikan asin saja bertambur makan mereka tu mah. Bakok betu parui lapar. Nyo nikmat makan ko dek parui lapar, bukan dek makanan tu mahal. Ndak. Makanya Bapak Ibu jangan rusuh soal makanan tu.
Karena kata Nabi, setiap kamu makan, niatnya hanya untuk menambah kekuatan supaya bisa taat kepada Allah, bukan untuk kesenangan. Makanya saya heran tuh Pak, manga orang kok harus makan di restoran sampai 500.000 sekali makan Pak. Yang dimakannya tuh Pak. Ada orang sekali makan sampai ratusan ribu. Itu tidak makan untuk taat itu Pak. Itulah makan untuk mubazir nama itu Pak. Kalau makan hanya menambah ketaatan energi, mungkin 50.000 sudah cukup itu Pak. Akanyang tuh, gitu. Cuma kadang-kadang kini orang tren Pak. Kini kok Pak mau cari di kantu-kantu Pak. Kalau mulai waktu zuhur datanglah siang, tu lah musyawarah di mana lama makan neko. Tu barombong joto makan sama-sama. Makanya dima Pak kalau jam siang tu Pak restoran dak tamu di parkir deh Pak. Kenapa? Tren kini makan di restoran mewah. Seakan-akan kalau tidak di restoran mewah tu tidak rasa makan lah gitu. Tidak gaya. Membawa bungkusan di rumah dimasak orang rumah kok malu. Tak ada orang membuat bungkusan di rumah masakan Pak. Tak boleh Pak. Malu di kantor macam tu, beretong mana. Padahal makan yang paling baik tu yang dimasak orang rumah tu lah tu. Ambo orang rumah ambo Pak Ibu jalih dan ambo kadar masaknya, caranya masak tahu apa dan ambo Pak Ibu. Kalau di lapor nasi tu kan tak jalih dan ambo tu Pak. Ya tu. Tak apa-apa entah bumbu dalam cocok jambo tidak. Maka yang paling baik tu makan yang dibungkus orang rumah tu. Di samping awak kalau makan Pak dibungkus orang rumah makan tu habis pulang Pak orang rumah ku gadang hatinya Pak, bahagianya tu Pak. Ya nak Pak. Bahagia ibu-ibu kalau habis makanan ku dibuat apa tu habis pulang ke rantang kosong. Tak bahagia ibu ya. Besok alun hari tiba boleh masak ibu lalu ni mencari apa boleh tu makannya. Ya tak? Jadi kalau dia makan saya makan ada masakan ibu dah ada sentuh kan ibu malailah masak tu. Padahal ibu masak tu lah pahala kadang tu ibu tu. Cuman dek gaya hidup. Ya, gaya hidup. Padahal hutang banyak tu makan restoran tiap hari Pak. Aneh manusia Pak. Ya kan? Hutang banyak Pak, tapi makan di restoran. Itulah manusia tu kini Pak. Tren. Cubalah Pak perhatikan, tak percaya Pak. Dima restoran cubalah perhatikan Pak. Tak tamu diorang ni loh Pak. Kalau lah waktu zuhur datang. Ya. Ambo dulu Pak, tekanan ambo ketika tak tahu dulu tahun 2000-an awal ambo jadi pegawai dulu Pak. Itu kawan-kawan di kantor tu Pak buat rantang Pak. Zuhur tu berbantang di meja sama-sama makan tu Pak. Tu tukar-tukar sambal bagai tu Pak. Lah ini bahagianya Pak. Kini lah sajak sertifikasi ku Pak lebih kayu ke restoran sadoi Pak. Sajak sertifikasi ke lah. Kini kau makan di restoran ya Pak. Ya, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai makan jadi tujuan hidup. Kata Nabi kalau kamu makan, maka makan tu hanya niatkan hanya untuk menambah kekuatan. Nah, lalu yang keenam, ayyar dia bil mawjud minar rizki wal hadir minat ta'am wala yajtahid fi ta'na'um wa talabu ziyadah wa intizaril idam bal min karamatil khair al khubzi alla yantazira bihil adam. Jadi hendaklah seseorang berpuas diri dengan apa yang hadir di dekatnya dan tidak mencari yang belum ada atau menunggu sesuatu yang masih di perjalanan. Jadi Bapak Ibu kalau makan jangan mencari yang tak ada di meja makan. Aku kebiasaan kau letak di meja makan tu kecak anak, ma ndak lama iko lo. Tu ane ka tuju diang. Aku lah tu babu tak boleh ibu. Tak boleh. Yang ada di meja makan, yang ada sudah terhidang, makan dulu. Jangan mencari yang tak ada, menunggu yang masih di jalan. Tak boleh. Kalau tidak, jangan dihidangkan dulu. Masak dulu semua selesai baru hidangkan. Kalau sudah dihidangkan, jangan menunggu lalu mengabaikan yang sudah terhidang. Itu tidak beradab namanya itu. Tidak mensyukuri nikmat namanya itu. Ya, kadang anak-anak kita terbiasa begitu. Padahal sudah terhidang makanan, dia meminta sesuatu yang tidak ada di sini. Lalu dicarikan juga. Caranya nak makan yang ini dulu. Nanti habis kita cari yang lain. Kalau tidak ada nanti kita jadi dimakan berikutnya. Jangan sekarang. Mengabaikan makanan yang terhidang tu tidak boleh. Tidak beradab nama tu Ibu. Makan yang ada tu. Kadang-kadang apa aku kan kau saya nyoko je. Tak boleh berkomentar begitu Pak. Ya tak?
Makan yang ada tu. Ya, jangan kecil niko saja kau, tak boleh tu. Tak beradab. Kalau tak usah makan. Ya. Makanya kata Nabi, iza hadaral asya fabda'u bihi qabla an tusalli al-maghrib. Kalau sudah datang hidangan, maka jangan kau tinggalkan untuk salat makan. Tu adabnya begitu, Pak. Untuk salat pun tak boleh hidangan ditinggalkan. Ini lata-lata hidangan kau. Lalu waktu salat datang, azan Pak salat. Makan. Makan dulu. Aku balik kadang cok deko kau. Ya kan, aku lata-lata kau lah payah menunggu korang, banyak lo acara sambutan. Orang kau makan azan, tu apa-apa sembahyang tak boleh. Jangan tinggalkan hidangan tu, makan. Walaupun dalam ambek beko salat tak apa-apa. Perintah Nabi begitu, Pak. Meninggalkan hidangan tu tak beradab. Kalau sudah terhidang, makan. Ya, kadang-kadang ibu orang lah hidang makan engkau. Orang lah makan lah. Itu apa sembahyang? Beko sedang sembahyang tu beko tekana tu mah. Allahu Akbar. Mereka tinggal tak mereka. Apalagi makan bersama ko, Pak, makan bersama ko jarang nang kudian dapat labi yang tak ada adab tu. Ya. Nang kudian ko dapat kinco-kinco sebeko tu. Lebih rancak Pak makan dulu daripada Pak sembahyang memikir yang tinggal. Ya, biar terlambat sembahyang tak apa-apa. Meninggalkan hidangan tu tak boleh. Tu makanya Pak Ibu, kalau dihidangkan makanan, angkat hidangan itu dulu baru kita meninggalkannya. Itu adabnya tu, Pak. Jangan Bapak tinggalkan hidang tu sedang terhidang. Di kampung begitu, Pak. Kalau duduk di kampung, Pak, makan bersama. Kalau lah sudah makan, diangkit hidangan tu baru dipulangan kato. Baru berangkit awak. Adabnya begitu. Ya. Nah, yang terakhir, ayajtahid fi taksil aidi ala ta'am walau min ahlihi. Kata Nabi, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi. Berusahalah mencari kawan untuk makan. Karena kata Nabi, bersamalah kamu dalam makanan, Allah memberkati makananmu. Aku lah makan kau jangan surang-surang, Pak. Kadang-kadang makuk barakah makan kau lelang. Suami pulang ambil di magic, anak pulang ambil di magic. Dah ada makan bersama kini lepas. Hingga ibu-ibu kau latih masak tiap hari kerana tak barakah makan tu lagi. Dulu Pak ambo takana ketika ketik-ketik dek duit kau mang susah makan sekali makan sudah sekali sudah. Kalau kau makan harus sadonya berkumpul lu, Pak. Kalau ada surang yang lun pulang cari di mana adonya. Baru pulang ambil piring sama-sama dibagi habis sadonya, Pak. Habis tu orang makan dulu, Pak. Dah betul Ibu ya? Kini tak ada le, Pak. Makan bersama kau lajang tu makanya kini keluarga banyak yang broken. Bakok betul tak ada duduk bersama makan bayu-bayu bagalak-galak bagi-bagi. Oh, tak ada le tu, Pak. Kini lah langkah awak makan kau bersama duduk sama-sama, Pak. Dulu itu penting. Sekali sehari itu mesti wajib itu ada makan bersama, duduk di lantai sama-sama. Memparabuin makan tu bahagia tu, Pak. Kini makanya apa Ibu, lasa meja sambal masih pusing je kepala ba, kau itu yuk surang makanannya. Tu makanya apa Ibu, kalau kau makan besok cari kawan. Makanya Nabi Ibrahim tu, Pak, diceritakan kalau ada makanan kadang berjalan sampai 3 mil 6 kilo. Jadi Nabi Ibrahim tu, Pak, kadang berjalan 6 kilo untuk mencari kawan makan. Kalau ada orang datang ke rumahnya, Pak Ibrahim paling bahagia kerana ada kawan makan, tak perlu cari lain. Beda jawab. Awak lah pulang kawan baru makan. Ya. Kalau Nabi Ibrahim tu cari kawan makan, Pak, baru makan. Ya, kalau ada makan di rumah tu, cari kawan sarang 6 kilo ke berjalan tu mencari kawan makan. Kerana makan bersama ko, Pak Ibu, barakah ke Cik Nabi. Barakah makan bersama ko, Pak. Coba dulu, Pak, ketika awak di kampung sambal tak lama-lama lah, Pak. Sambal gulai pakinya. Ya nak, pucuk ubi tapi makan yo bana dek barabik-rabik tu Barakah makan ada di situ. Makanya kata Nabi, Pak Ibu, kalau kamu makan ijtami'u fil aidi, perbanyak tanganmu. Matinya makanlah bersama-sama. Nah, inilah Bapak Ibu ya, di antara adab sebelum kita makan. Ini yang dicontohkan Nabi.
dan kita ya diperintahkan untuk mengikutinya agar makan itu menjadi kebaikan. Itu adab sebelum makan. Nanti adab seketika makan dan setelah makan nanti ada lagi. Sampai di situ dulu. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.